Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan definisi hukum. Ada beberapa definisi hukum menurut para ahli. 1. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan, perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat. 2. Menurut S.M. Amin SH, hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dan tujuan hukum adalah untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Ketiga, menurut J. C.T. Simorah Kir, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan dengan hukum tertentu. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum itu meliputi unsur-unsur: 1. Peraturan tingkah laku manusia. 2. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4. Sanksi bagi pelanggar terhadap peraturan itu adalah tegas atau pasti dan dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan. Saya akan membahas sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia terdiri menjadi 6. Yang 1, undang-undang. Undang-undang merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 5 ayat 1. Yang kedua, jurisprudensi. Yang dimaksud dengan jurisprudensi yaitu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang secara umum memutuskan sesuatu persoalan yang belum ada pengaturannya pada sumber hukum yang lain. Yang ketiga, kebiasaan. Kebiasaan merupakan perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang dalam hal dan keadaan yang sama. Yang keempat, perjanjian. Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal, sehingga pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut terikat oleh isi perjanjian yang mereka buat. Yang kelima, perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih, sering disebut sebagai perjanjian bilateral atau multilateral. Yang keenam, doktrin atau pendapat para ahli. Mengenai pendapat para ahli hukum, pernah dikenal pendapat umum yang menyatakan bahwa orang tidak boleh menyimpan dari komunis opini doktrin pendapat umum para sarjana. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah C. Klasifikasi hukum. Dalam berbagai kepustakaan dijumpai jenis-jenis pengklasifikasian hukum sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sumber formalnya, yaitu A. Hukum undang-undang, B. Hukum kebiasaan dan hukum adat, C. Hukum jurisprudensi, D. Hukum traktat, dan E. Hukum perjanjian. Yang kedua, berdasarkan fungsinya, hukum terdiri dari A. Hukum material dan B. Hukum formal atau lazimnya disebut dengan hukum acara. Yang ketiga, berdasarkan tempat berlakunya, terdiri dari A. Hukum nasional, B. Hukum internasional, C. Hukum asing, D. Hukum gereja atau Katolik, dan E. Hukum Islam. Yang keempat, berdasarkan bentuknya, hukum terdiri dari A. Hukum tertulis, dan B. Hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Yang kelima, berdasarkan kekuatan berlakunya atau sifatnya, terdiri dari A. Hukum yang mengatur atau disebut hukum volunter, dan B. Hukum yang memaksa atau disebut hukum kompulser. Dan yang keenam, berdasarkan hubungan yang diaturnya, hukum terdiri dari A. Hukum objektif adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dan B. Hukum subjektif adalah kewenangan atau hak yang diperoleh oleh seseorang berdasarkan apa yang diatur oleh hukum objektif. Dan yang ketujuh,
berdasarkan waktu berlakunya terdiri dari A. Hukum positif, B. Hukum yang dicita-citakan, dan C. Hukum asasi. Dan yang kedelapan, berdasarkan luas berlakunya terdiri dari A. Hukum umum, dan B. Hukum khusus. Selain itu, ada juga pengklasifikasian hukum yang sudah hampir dikatakan klasik, yaitu hukum privasi dan hukum publik. Saya akan membahas sistem hukum di Indonesia. Pengertian sistem hukum. Sistem hukum adalah sebuah satu kesatuan yang terjadi dari berbagai unsur yang masing-masing unsur saling berinteraksi satu dengan yang lain dalam mencapai satu tujuan. Sistem hukum di Indonesia. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa dan biasa disebut dengan istilah civil law atau hukum Romawi. Dikatakan hukum Romawi karena sistem hukum ini berasal dari kodifikasi sistem hukum di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintah Kaisar Justinianus abad ke-5 tahun 527 Masehi sampai 565 Masehi. Prinsip utama sistem hukum Eropa kontinental adalah bahwa hukum ini memperoleh kekuasaan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi atau komprimasi tertentu. Selanjutnya, sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum ini berkembang di negara Inggris dan dikenal dengan hukum tidak tertulis. Sumber hukum utama dari sistem ini adalah yang pertama, putusan-putusan hakim atau jurisprudensi. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan hukum tertulis yang berupa undang-undang dan peraturan administrasi. Sistem hukum adat. Sistem hukum adat ini tumbuh dan berkembang di lingkungan kehidupan sosial di Indonesia, Cina, India, Jepang, dan negara lain. Sumber hukum. Sistem hukum adat ini pada umumnya bersumber dari pengaturan-pengaturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya. Sifat hukum adat adalah tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyangnya. Yang terakhir adalah sistem hukum Islam. Sistem hukum ini semula dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal timbulnya penyebaran agama Islam. Kemudian berkembang di negara-negara lain di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika secara individual atau kelompok. Sistem hukum Islam ini bersumber kepada yang pertama, Al-Quran, yaitu kitab suci dari kaum muslimin yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Yang kedua, sunnah Nabi, ialah cara hidup dari Nabi Muhammad atau cerita-cerita mengenai Nabi Muhammad. Yang ketiga, ijma. Ijma ialah kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal dalam kerja. Yang keempat, kias ialah analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan di antara dua kejadian. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah hukum Indonesia. Yang pertama yaitu periode kolonialisme. Era VOC tahun 1602 sampai dengan tahun 1799. Pada era penjajahan VOC, sistem hukum yang digunakan bertujuan untuk yang pertama yaitu keperluan eksploitasi ekonomi untuk membantu krisis ekonomi di negara Belanda. Yang kedua yaitu pendisiplinan rakyat asli Indonesia dengan sistem yang otoriter.
Yang ketiga yaitu perlindungan untuk orang-orang VOC serta keluarga dan para imigran Eropa. Era pemerintahan Belanda pada tahun 1800 sampai dengan tahun 1811, Gubernur Jenderal Den Lens mencoba terus untuk mempertahankan hukum Belanda kepada seluruh rakyat Hindia Belanda. Thomas Stanford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris tahun 1811 sampai dengan tahun 1814, mencoba membuat kebijakan yang menyangkut hukum pertahanan dengan menerapkan pajak bumi dan sewa tanah bagi warga pribumi yang lebih dikenal dengan istilah Landrate. Setelah Inggris menyerahkan Nisanta kepada Belanda pada tahun 1814 sebagai hasil konvensi London tahun 1814, maka seluruh tata pemerintahannya mulai diatur dengan baik. Sejak saat itu, sejarah perundang-undangan membagi 3 masa perundang-undangan. Masa Basliten Raja Linz tahun 1814 sampai dengan tahun 1855 berdasarkan pasal 36 Nederlands Grondwet tahun 1814 menyatakan bahwa raja yang berdaulat secara mutlak mempunyai kekuasaan tertinggi atas daerah jajahan dan harta milik negara, dan harta milik negara di bagian-bagian lain kekuasaan mutlak raja tersebut diterapkan pula dan dalam membuat dan mengeluarkan peraturan yang berlaku umum dan nama Algemene Verordening atau peraturan pusat. Yang kedua yaitu masa Reglement pada tahun 1855 sampai dengan tahun 1926. Pada tahun 1842 di Belanda terjadi perubahan terhadap peraturan dasarnya Grondwet sebagai akibat dari pertentangan Staten General atau parlemen dari raja. Pertentangan ini berakhir dengan kemenangan parlemen dalam bidang mengelola kehidupan bernegara. Yang ketiga yaitu masa Indische Staatsgezing tahun 1926 sampai dengan tahun 1942. Pada masa tahun 1918 oleh pemerintah Belanda dibentuk sebuah Volksraad atau wakil rakyat sebagai hasil dari perjuangan bangsa yang menghendaki ikut menentukan nasib bangsanya. Dan masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai dengan tahun 1945. Hukum yang berlaku pada masa pendudukan Jepang tidak berubah pengaturan Shirei, Undang-Undang Balentera Jepang Nomor 1 Tahun 1942. Pasal 3 menyatakan segala badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah bagi sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer. Kemudian yang ketiga, masa kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang. Masa Orde Baru. Perubahan hukum pada masa Orde Baru dimulai dari penyingkiran hukum dalam proses pemerintahan politik, pembekuan undang-undang pokok agraria, membentuk undang-undang yang mempermudah modal dari luar negeri masuk ke Indonesia. Saya akan membahas lapangan-lapangan hukum. Lapangan-lapangan hukum di Indonesia terdiri menjadi 2. Yang pertama, lapangan hukum privat. Lapangan hukum privat terdiri atas 1. Hukum perdata, 2. Hukum dagang, 3. Hukum perdata internasional, 4. Hukum acara perdata, 5. Hukum acara peradilan agama,
dan 6 hukum perkawinan, dan 7 hukum perburuan. Yang kedua, laporan hukum publik antara lain. Yang pertama, hukum pidana. Yang kedua, hukum tata negara. Yang ketiga, hukum tata usaha negara. 4, hukum internasional. Yang kelima, hukum acara pidana. Dan yang keenam, hukum agraria. Itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan yang salah. Wallahu hadi ila siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.